Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Rakan Prataman dengan akhiran NIM 045. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Strategi Terhadap Kinerja Kolaborasi UMKM dan Pengukuran Kinerja Berbasis Digital. Nah, hasil dari pengolahan data ini berdasarkan dari jurnal yang berjudul The Effect of Digital Business Strategy on Collaboration, Performance of Companies. The Moderating Effect of Digitally Enabled Performance Measurement yang ditulis oleh Mira Holopainen dan Mina Saunila. Nah, masuk ke dalam kerangka penelitian. Jadi penelitian ini dilandasi oleh kerangka teori Research Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Barney pada tahun 1991 yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi termasuk UMKM dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya dan strategi yang unik serta sulit ditiru. Dalam konteks UMKM, strategi yang efektif seperti strategi kolaborasi antar pelaku usaha dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja kolaborasi dan pengukuran kinerja berbasis digital. Nah, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua variabel independen, yaitu strategi kolaborasi dan strategi digital. Nah, berikut adalah gambar dari kerangka penelitian. Ada development objectives, resource management capabilities, dan digital leadership yang berpengaruh terhadap kinerja berbasis digital. Berikutnya ada strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi itu merujuk pada pendekatan yang digunakan UMKM untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti pelaku usaha lain, pemasok atau mitra strategi guna mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang mencakup pembagian sumber daya, pengetahuan atau pasar untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Selanjutnya itu ada strategi digital. Strategi digital itu merujuk pada pemanfaatan teknologi seperti platform e-commerce, media sosial atau alat analitik berbasis data untuk meningkatkan operasional dan pengambilan keputusan UMKM. Dalam era transformasi digital, strategi ini mencakup kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi, mengelola data pelanggan, dan mengukur kinerja secara real time. Selanjutnya ada kinerja kolaborasi UMKM. Kinerja kolaborasi UMKM itu mengacu pada hasil yang dicapai melalui kerjasama antara pelaku usaha seperti peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, atau perluasan pasar. Kinerja ini dapat diukur melalui indikator seperti tingkat kepuasan mitra, pertumbuhan pendapatan bersama, atau keberlanjutan aliansi. Yang terakhir, pengukuran kinerja berbasis digital. Pengukuran kinerja berbasis digital ini merujuk pada penggunaan alat atau platform digital untuk memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis UMKM, seperti dashboard analitik, laporan penjualan online, atau metrik media sosial. Pengukuran ini memungkinkan UMKM untuk mengambil keputusan berbasis data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya masuk ke bagian hipotesis. Dalam konteks UMKM, strategi kolaborasi dan strategi digital merupakan dua faktor strategis yang berperan penting dalam mempengaruhi kinerja kolaborasi dan efektivitas pengukuran kinerja berbasis digital. Strategi kolaborasi itu mengacu kepada kemampuan UMKM untuk membentuk aliansi strategi dengan pihak lain guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Semakin baik strategi kolaborasi yang diterapkan, misalnya melalui pembagian sumber daya atau informasi yang efektif, maka semakin tinggi pula kinerja kolaborasi yang dapat dicapai. Selain itu, strategi kolaborasi yang terarah juga dapat mendukung pengukuran kinerja berbasis digital, misalnya melalui platform bersama untuk memantau hasil kolaborasi. Berdasarkan landasan ini, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu strategi kolaborasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja kolaborasi UMKM. Hipotesis kedua, strategi kolaborasi berpengaruh secara positif terhadap pengukuran kinerja berbasis digital. Berikutnya masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel bebas, yaitu strategi kolaborasi X1 dan strategi digital X2 terhadap variabel terikat, yaitu kinerja kolaborasi UMKM yaitu Y1 dan pengukuran kinerja berbasis digital Y2. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Indonesia yang aktif melakukan kolaborasi dengan pihak lain, misalnya pelaku usaha lain, pemasok atau pelaku digital, dan menggunakan teknologi digital dalam operasionalnya. Berikutnya sampel dalam penelitian itu diambil secara
positive sampling, yaitu pelaku UMKM yang memenuhi kriteria: satu, telah menjalankan usaha minimal 1 tahun; kedua, terlibat dalam kolaborasi strategi dengan pihak lain; dan ketiga, menggunakan alat digital, misalnya e-commerce, media sosial, atau analitik. Untuk operasional atau pengukuran kinerja, itu total responden dalam penelitian ini berjumlah 57 orang. Berikutnya instrumen penelitian. Itu data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbentuk skala Likert 1-5 yang mengukur 4 variabel, yaitu strategi kolaborasi X1, strategi digital X2, kinerja kolaborasi UMKM Y1, dan pengukuran kinerja berbasis digital Y2. Masing-masing variabel terdiri dari beberapa indikator yang diadaptasi dari literatur Chen dan Wang 2023 yang meliputi strategi kolaborasi, pembagian sumber daya komunikasi dengan mitra dan penciptaan nilai bersama. Strategi digital itu penggunaan platform digital, adopsi alat analitik, dan integrasi teknologi dalam proses bisnis. Berikutnya kinerja kolaborasi UMKM, itu pertumbuhan pendapatan bersama, kepuasan mitra, dan keberlanjutan aliansi. Yang terakhir pengukuran kinerja berbasis digital, itu akurasi data, frekuensi penggunaan alat digital, dan dampak pada keputusan strategis. Teknik pengumpulan data ini menggunakan survei kuesioner daring online melalui Google Form yang disebarkan kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis data. Data ini dianalisis menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Itu yang pertama, mengimpor data dari Excel ke SPSS, melakukan coding data dan menetapkan skala pengukuran, menguji missing value untuk memastikan kelengkapan data, melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data berdistribusi normal. Selanjutnya, menganalisis outlier menggunakan Mahalanobis distance untuk mendeteksi data ekstrim. Berikutnya, menguji validitas dengan memeriksa korelasi item terhadap total score konstruk. Berikutnya, menguji reliabilitas dengan nilai Cronbach alpha. Berikutnya, melakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh strategi kolaborasi dan strategi digital terhadap kinerja kolaborasi UMKM dan pengukuran kinerja berbasis digital. Melanjutkan dari teman saya Raka, izin perkenalan diri, nama saya Unang Siono dengan akhiran NIM 444. Pembahasan selanjutnya yaitu di hasil pengolahan data. Tahap pertama pengolahan data ada tabulasi dan coding. Untuk codingnya di rentang waktu usaha 1 tahun itu angka 1, 2 tahun itu angka 2, dan seterusnya sampai angka 10, dan 10 tahun lebih itu angka 11. Lalu untuk jenis bisnis, F&B itu 1, fashion 2, teknologi 3, transportasi 4, retail 5, pertanian 6, jasa 7. Dan sangat tidak setuju itu 1, agak tidak setuju itu 2, tidak setuju 3, netral 4, setuju 5, agak setuju 5, setuju 6, dan sangat setuju 7. Proses selanjutnya setelah diinput ke dalam SPSS yaitu pengujian missing value, normality, dan outlier. Untuk pengujian missing value pada analisis deskriptif, pada data tersebut tidak terdapat missing value sama sekali. Pada seluruh variabel tidak ada missing value data kecuali variabel development 2 yang memiliki satu data missing value, di mana yang lain memiliki jumlah data sebesar 57. Di sini yang memiliki jumlah data 56. Yang kedua, tes normality. Di tes normality Kolmogorov ditunjukkan seperti ini. Pada tahap ketiga yaitu outlier. Pada outlier development terdapat 2 responden yang memiliki data ekstrim, yaitu responden 15 dan 4. Dan di bagian kedua, pada objektif terdapat outlier beberapa responden yang memiliki data ekstrim, yaitu responden 15, 6, dan responden 11. Di variabel resource terdapat hanya satu data ekstrim, yaitu data responden ke-11. Di variabel management capabilities ada cukup banyak outliers, yaitu di data 11, 15, 6, 9, dan 4. Pada variabel digital leadership tidak terdapat data ekstrim sama sekali. Setelah melihat data ekstrim, responden nomor 11 dan 15 memiliki paling banyak data di luar mayoritas, sehingga yang kelompok kami lakukan yaitu menghapus data ini. Proses selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Tabel frekuensi rentang waktu yang tadi
Responden terbesar dengan pengalaman bisnis pada 5 tahun sejumlah 16 orang. Persentase tersebut mencapai 28%, sedangkan pengalaman bisnis 1, 3, atau 10 tahun lebih hanya 2 orang dengan persentase 3,5%. Di bagian bidang usaha, yang menjadi mayoritas responden yaitu usaha F&B dengan 27 orang atau 47% dari total responden. Dari uji deskriptif variabel di tahap selanjutnya, nilai rata-rata terbesar pada variabel development 1 dengan rata-rata 6,4, sedangkan rata-rata terendah di variabel kinerja dengan 3,5. Langkah selanjutnya yaitu uji validitas. Berikut hasil datanya. Nilai KMO sebesar 0,85% menunjukkan bahwa data memiliki kecukupan sampel yang baik untuk analisis faktor. Karena hasil nilai KMO-nya lebih dari 0,6 yang dianggap memadai dan lebih dari 0,8 yang dianggap sangat baik. Berarti variabel-variabel di dalam penelitian ini cukup berkorelasi untuk dilakukan analisis faktor. Pada tabel CCM menunjukkan bahwa nilai korelasi dengan variabel lain tidak ada yang lebih dari 0,7, maka dapat diartikan bahwa data memenuhi kaidah diskriminan. Proses selanjutnya yaitu pattern matrix. Dari tabel pattern matrix menunjukkan nilai faktor loading untuk masing-masing faktor variabel di bawah 0,5, diartikan indikator tidak valid, maka indikator tersebut tidak digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Tahap selanjutnya uji reliabilitas. Pada variabel development, variabel di atas tidak reliable karena uji reliabilitasnya menunjukkan di bawah 0,6. Pada variabel objektif, hasilnya 0,740, yang mana variabel itu di atas 0,6 maka dinyatakan reliable. Resources di angka 749 maka juga dinyatakan reliable. Manajemen capabilities di 773 maka dinyatakan reliable juga. Digital leadership di 681 dan kinerja digital bisnis di 309, maka di variabel development dan kinerja bisnis saja yang dinyatakan tidak reliable. Proses selanjutnya yaitu uji hipotesis, uji regresi. Nilai R-square pada multiple regression yang pertama, variabel kinerja bisnis digital dapat dijelaskan oleh variabel development, resource, objective, management capabilities, dan digital leadership. Sisanya sebesar 47% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Pada tabel ANOVA, nilai signifikannya di bawah 0,05, maka bahwa hasil model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya development, resource, objective, management capabilities, digital leadership bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja digital bisnis. Pada proses pengujian selanjutnya, yaitu setiap variabel diuji seberapa berpengaruh dengan variabel dependennya, yaitu kinerja digital. Development, hasil signifikansinya 0,511, yang berarti tidak signifikan. Artinya development tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja digital. Sedangkan di variabel independen yang kedua yaitu objektif, hasilnya juga tidak signifikan, artinya objektif juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja digital. Variabel independen selanjutnya yaitu resource. Hasilnya menunjukkan bahwa resource memiliki pengaruh positif terhadap kinerja digital. Setiap kenaikan 1 unit pada resource, maka meningkatkan 0,276 unit pada kinerja digital. Variabel independen yang keempat, management capabilities, menunjukkan bahwa management capabilities memiliki pengaruh positif terhadap kinerja digital. Setiap kenaikan 1 unit pada manajemen capabilities, maka menaikkan 0,371 unit pada kinerja digital. Dan yang terakhir, digital leadership, menunjukkan hasilnya signifikan tetapi memiliki pengaruh negatif. Ini menunjukkan bahwa peningkatan digital leadership justru menurunkan kinerja digital sebesar 0,191 unit, yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut karena hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi umum. Selanjutnya, simple linear regression. Nilai R-square pada hasil data ini 0,433, yang berarti 43% variabel digital bisnis, kinerja digital bisnis dapat dijelaskan oleh digital bisnis strategi. Sisanya 57% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Pada pengujian tabel ANOVA selanjutnya,
nilai signifikansinya 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05.